Nona, apa menurut Nona sekretaris Han itu jauh lebih menakutkan daripada Tuan Saga? Daniel langsung meletakkan garpu yang dia pegang, berpikir. Tidak juga sih, soalnya aku masih berani membantah bicaranya. Tertawa kecil. Aku masih berani mencahinya kok, kalau saja aku punya satu saja kelemahannya. Nona, Anda betul-betul belum mengenal sekretaris Han kalau masih bicara begitu. Membayangkannya saja, nyali Aran udah menciut. Karena dia melihat dibanding Tuan Saga laki-laki yang sedang mereka bicarakan jauh lebih menakutkan. Aran, apa kau tidak mau coba jatuh cinta padanya? Dia sepertinya jomblo abadi yang tidak mengenal cinta. Selain pada Tuan Saga loh. Aran hanya tertawa menjawab kata-kata Dania. Tapi dia menyentuh dadanya, merasakan degup yang tiba-tiba bereaksi spontan. Dari luar bangunan kafe masih berdiri dengan kokoh. Tidak ada yang berbeda dari biasanya. Hanya para penjaga yang berdiri dengan setelan sempurna mereka yang membuat pemandangan kafe berbeda dari hari-hari lainnya. Rombongan para pengawal itu datang sebelum helikopter mendarat. Tidak ada yang berani mendekat atau mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Ketika tadi terlihat helikopter menderu dan mendarat di landasan, Aldibat banyak dari mereka yang keluar dari toko atau menghentikan aktivitas mereka. Sejenak menonton, tapi selang tidak lama, deru kendaraan lain muncul. Mereka adalah tim keamanan Antarna Group lainnya. Mereka bisa dengan mudah dikenali dari emblem yang melingkar di jas mereka. Emblem warna putih dengan logo Antarna Group yang terlihat jelas. Ada apa? Kenapa tim keamanan perusahaan Antarna Group ada di pulau ini? Aku melihat presidennya ada di TV tadi, sedang ada di kota XX. Katanya wali kota kita berteman dengan Tuan Saga kan? Apa dia sedang berlibur? Tapi kenapa banyak sekali tim keamanan di sini? Ada peristiwa besar apa ini? Aku melihatnya turun dari helikopter tadi, tapi sepertinya suasana hatinya terlihat buruk. Dan kalian tahu kan, orang yang selalu tertangkap kamera bersamanya, dia juga terlihat tidak senang tadi. Ya Tuhan, ada apa? Aku pikir ini bisa jadi berkah untuk pulau kita karena kedatangan Tuan Saga. Benar, TV nasional tadi juga mengundang wisatawan untuk wisata ke kota XX dan kepulauan kita karena dia muncul di TV. Sudahlah, ini bukan urusan kita. Orang kecil seperti kita menonton aja dari jauh. Tapi itu kan kafe milik Hasan. Apa dia membuat masalah dengan Tuan Saga? Aku akan bersyukur kalau dia kena patuhnya. Sepertinya, orang-orang memang kurang menyukai Hasan. Perangannya memang sombong, apalagi kalau menilik dari latar belakang keluarganya. Dia selalu memamerkan kedekatannya dengan wali kota, membuatnya cukup ditakuti di pulau ini. Banyak yang mengeluarkan isi kepala mereka, tapi pilihan paling masuk akal keluar dari mulut penduduk lokal adalah jangan ikut campur. Tokoh mereka salah satunya sempat dimasuki Dania tadi. Walaupun mereka tidak menyadari sama sekali, mereka hanya berpikir dua gadis pelancong kaya yang sedang menghabiskan uang di tokonya. Mereka masih menonton sambil berspekulasi, masih ribut mencari alasan mereka masing-masing atas kemunculan tim keamanan Antarna Group di pulau mereka. Saat tim keamanan mulai berdatangan lagi dari arah jalan raya, lalu mereka seperti sudah dari komando, berpencar berada di posisi mereka masing-masing. Orang-orang berangsur mundur dan menarik diri. Sepenasaran apapun mereka, tim keamanan Antarna Group sudah seperti lain polisi yang tidak bisa mereka lewati sembarangan, hingga mereka memilih membawa rasa penasaran dan obrolan mereka masuk ke dalam toko mereka. Ada yang masih berusaha mengintip dengan berdiri di dekat jendela toko, tapi tidak ada yang terlihat. Tirai kafe tempat tim keamanan berkumpul udah tertutup, membuat apapun yang terjadi di dalam tidak terlihat dari luar sedikit pun. Sementara itu di dalam kafe yang udah porak-poranda, Han memerintahkan para pelayan wanita kafe yang masih tinggal untuk membersihkan sebuah sudut meja, mendorong pecahan kaca ke sudut ruangan. Mereka dengan tangan gemetar berusaha menyelesaikan pekerjaan yang diberikan, sambil melirik takut pada para pengawal yang berdiri siaga. Lalu orang-orang yang sedang berlutut di tengah ruangan, anak buah bos mereka, serpihan kaca ada yang masih bersarang ke lantai kaki mereka yang berlutut. Sementara itu seorang laki-laki yang mereka kenali sebagai presiden Antarna Group
sedang duduk diam di kursinya. Tunggulah di ruang ganti dan jangan membuat keributan di sana. Aku akan menemui kalian sebentar lagi. Perintahan langsung disambut anggukan kepala mereka membawa sabuk dan tempat sampah di tangan mereka. 3 pelayan wanita itu sigap bergandengan tangan menuju ruangan ganti baju, menunggu dalam diam. Tidak ada yang berani membicarakannya, walaupun mereka tahu siapa laki-laki yang duduk dengan aura membunuh di ruangan tadi. Tuan Sakar Hardian, Presiden Antarna Group. Dia memang sedang ada di kota XX ini. Stasiun TV nasional pagi ini menyiarkan berita itu. Dan sekarang orangnya benar-benar ada di pulau ini. Jangan membahasnya, diam dan berdoa saja agar semua baik-baik aja. Salah satu mengkomando dengan tangan bergetar. Yang lain menganggukkan kepala dan mengunci mulut mereka. Berdoa kepada Tuhan adalah pilihan paling tepat di situasi sekarang ini. Kelima anak buah Haksan, kaki mereka udah bergetar hebat. Ada yang sudah kesemutan karena menahan berat tubuh, sambil menahan sakit dan nyeri yang mulai menjalar ke seluruh tubuh. Mereka memang mendapatkan pengobatan dari dokter juga klinik tadi. Tapi, sepertinya tidak menolong karena rasa sakit itu masih menggerogoti mereka, ingin berbaring dan meluruskan kaki. Mereka melirik bos Haksan yang tidak berdaya, berharap menyelamatkan mereka. Tapi sepertinya harapan mereka hanya sia-sia. Haksan yang terlihat paling menyedihkan, wajahnya saja pasti akan sulit dikenali. Dia udah babak belur, sedari tadi dia sudah menjerit kesakitan, hanya terbaring di lantai saat dokter juga memeriksanya. Terlihat seperti gelandangan berbeda dengannya pada saat hari biasa. Saat ini, dia sekuat tenaga bertahan untuk duduk. Tuhan, maafkan saya. Ampuni saya, Tuhan. Ampuni kami yang udah mengganggu Anda. Berhenti kesakitan memegangi lututnya. Kami tahu Anda berhati mulia, Tuhan. Saga berdecak di tempat duduknya. Siapa yang bilang? Aku sama sekali bukan orang yang pemaaf, asal kalian tahu. Ketukan jari-jari Saga di meja semakin membuat semua orang menciut. Nyali Haksan lumer seketika untuk memohon, hanya bisa menundukkan kepala. Kau bilang mengenal Ken tadi? Iya Tuhan, berharap nama wali kota itu bisa menyelamatkan hidupnya. Han? Ya Tuan Muda. Laki-laki itu muncul setelah mengurus semua CCTV yang ada di dalam ruangan kafe. Dia sudah melihat semua kejadian saat pertama kali Dania masuk ke dalam kafe. Hubungi Ken, bocah ini bilang mengenalnya. Baik. Han melangkah menjauh menatap muak pada laki-laki yang wajahnya tidak dikenali itu. Kalau saja salah satu dari 3 mantan pacar Nona yang normal itu muncul, pasti tidak sampai menimbulkan keributan semacam ini. Malah anak ini yang muncul. Halo Han, kau merindukanku? Kita berwajah berpisah, kau sudah menelponku. Suara Ken dengan gaya bicara seakrabanya yang mendominasi sudah bicara lagi kemana-mana. Han sampai melotot kesal melihat layar HP-nya. Habislah Anda Tuan. Tuan Saga sangat marah pada Anda. Menjawab semua rentetan kalimat panjang Ken dengan satu kalimat berjuta makna. Hei, sialan. Kenapa? Jelaskan ada apa? Yang di sana langsung memakai keras. Apalagi saat teriakannya hanya dijawab kebisuan oleh Han. Han tidak menjawab setelah memberikan teror ancaman. Hei, sialan, jawab. Beraninya kau memakiku. HP ternyata sudah berpindah tangan, membuat Ken yang berada di seberang pulau langsung seperti tersambar petir. Dia mengumpat Han beberapa kali dalam hati. Tidak bilang kalau HP udah ada di tangan Saga. Maafkan aku Saga, aku tidak memakaimu. Sumpah, aku bicara pada Han tadi. Menarik napas, menenangkan dirinya. Bangun dari duduk dan menarik napas pelan sambil menggerakkan tangan naik dan turun. Ada apa? Apa ada masalah? Jangan sampai ada masalah di kotaku. Ken memohon dan berdoa. Kau kenal dia? Tunjuknya pada orang-orang yang sedang berlutut di hadapannya. Lupa kalau dia sedang bicara dengan orang di telepon. Dan orang yang sedang bicara padanya sama sekali tidak melihat siapa yang dia tunjuk. Siapa? Siapa yang kau maksud? Aku kan tidak melihat siapapun yang kau tunjuk. Ken panik di seberang pulau. Siapa namamu tadi? Bertanya langsung pada Haksan yang sedang menahan sakit. Haksan Tuan. Seorang pengawal menyebutkan sebuah nama.
pemilik kafe XX di pusat perbelanjaan oleh-oleh. Saga menyebutkan nama dan identitas Hasan dengan nada geram, dan terdengar jelas nada suara itu di telinga Ken. Saga benar-benar murka. Ken terduduk di kursi kerjanya, menduga-duga apa yang terjadi. Dia anak kolegaku, kenapa? Apa dia melakukan kesalahan padamu? Dia mengganggu istriku. Mata Ken terbelalak. Dia bahkan hampir terjatuh dari kursinya. Bocah gila, aku tahu kau akan membuat masalah, tapi kenapa harus dengan Saga? Mengganggu istrinya lagi. Aku bahkan yang hanya ingin bertemu saja tidak diizinkan. Kau malah mengganggunya. Aku akan memberinya pelajaran. Aku minta maaf atas namanya. Walaupun tahu tidak mungkin masalah ini selesainya dengan Ken, minta maaf, laki-laki itu ingin segera bertemu dengan memohon saja. Dia menyentuh istriku, beraninya dia menyentuh Daniaku. Tatapan Saga saja bisa merobek tubuh seseorang. Aksan yang hanya merintih kesakitan semakin menciut. Awalnya dia berpikir kalau dia mengenal wali kota itu bisa menyelamatkan hidupnya. Tapi ternyata, kau tidak menyuruhku mematahkan tangannya kan? Ken takut-takut menyahut. Aku tidak mengatakan begitu, menjawab dingin. Tentu saja, Saga pria berhati mulia. Ken mengelus dadanya lega. Hatiku tidak semulia itu, dingin menjawab. Sialan, kau benar-benar mau aku mematahkan tangan bocah itu kan? Aku akan mengurusnya dan menghubungi orang tuanya. Ken, kau pilih kolegamu atau aku? Pertanyaan yang membuat Ken ingin menangis darah karena tahu maksudnya. Bunuh saja aku, Saga. Tentu saja Tuan Saga yang terhormat. Kau yang lebih utama dari segalanya. Kau sahabat sekaligus pendukung utama aku. Aku akan membereskan semuanya untukmu. Sebagai bentuk permohonan maafku, aku akan datang ke pulau dan berlutut di depan istrimu minta maaf atas kekacauan ini. Hei, siapa yang menyuruhmu datang? Berteriak kesal. Saga tidak menyadari kalau sedikit saja suaranya meninggi, membuat orang-orang yang duduk di lantai itu semakin gemetar ketakutan. Aku mau minta maaf pada kakak ipar karena membuatnya menderita di kotaku. Jangan panggil Daniaku kakak ipar. Jangan datang ke villa. Kalau tidak, mau aku menghajarmu. Bereskan saja dia. Atau kau mau Han yang turun tangan? Seenaknya saja mau bertemu dengan Daniaku setelah peristiwa ini. Baik, akan aku bereskan semuanya, Tuan Saga. Sampaikan salam dan permintaan maaf untuk kakak ipar ya. Jangan panggil Dania. Aku dengan kakak ipar. Mati saja kau, Ken. Kau benar-benar seperti Harun. Siapa yang kakak iparmu? Dia dan aku. Semua orang semakin menciut nyalinya. Hanya Han yang terlihat menggelengkan kepala sambil mendesah. Kenapa Anda malah melawak di situasi seperti ini, Tuan Muda? Saga hanya menyeringai sambil memberikan HP-nya pada Han. Karena Ken belum berhenti bicara di seberang sana. Tapi dia udah malas mendengarkan. Kemampuan bicara laki-laki itu memang di luar batas kemampuan normal laki-laki bicara. Karena banyak maunya, terkadang Saga hanya mengiyakan supaya urusannya dengan Ken cepat selesai. Bicaranya itu selalu jadi senjata meluluhkan Saga kalau Ken punya senjata kemauan. Han, jangan biarkan si gila itu sampai datang ke villa. Tendang saja dia kalau sampai dia berani menampakkan diri dan masuk ke gerbangnya saja. Dia tidak mungkin muncul di villa kecuali membawa tameng hidup istrinya, Tuan. Han tahu strategi licik Keanu menghadapi Saga. Selain memakai mulutnya yang banyak bicara, dia selalu menggandeng istrinya sebagai senjatanya memohon. Baik, Tuan. Setelah selesai membahas Ken, pandangannya Saga beralih menatap laki-laki yang sedang tertunduk dan menahan sakit. Pandangan mata mereka bertemu saat Hasan mengangkat kepalanya, lalu dalam sekejap dia langsung menundukkan kepalanya lagi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana Nia bisa menikah dengannya? Lagi pula siapa yang akan percaya kalau Nia memilih menikah dengan laki-laki berkuasa sepertinya? Tubuh Hasan semakin lunglai saat dia melihat laki-laki di belakang Tuan Saga. Dia sekretaris itu yang menghajarnya tanpa ampun tadi. Bahkan sedikit pun Hasan tidak melihat rasa belas kasihan laki-laki itu di matanya. Dia merintih lagi, menahan sakit. Kenapa malah dia yang murka tadi? Semua rasa penasarannya sudah tidak berarti lagi. Hanya satu hal yang penting sekarang.
bagaimana dia bisa menyelamatkan diri dari situasi ini. Luka-lukanya memang diobati. Jadi dia berpikir kalau Tuan Saka tidak akan melenyapkannya tanpa jejak. Aksan dan para anak buahnya sudah bernapas lega tadi saat Saga dan yang lainnya meninggalkan kafe membawa Dania dan yang lainnya. Tapi kenapa mereka kembali tanpa Dania lagi?